قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Tsumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan dari kitab Ahaditsul Akhlaq, bagian yang ke-12. Ya, bukanlah seorang mukmin yang suka mencela, ya, yang suka murka dan melaknat. Hadis selanjutnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qadima Tufail bin Amrin ad-Dawsi wa ashabuhu ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tufail bin Amr ad-Dawsi dan teman-temannya. Faqalu, kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, inna Dausan asad wa abad. Ya Rasulullah, sesungguhnya Daus, kabilah Daus, mereka menolak, ya, tidak mau memeluk Islam. Fad'ullaha 'alaiha, maka doakanlah, ya, kebinasaan bagi mereka. Yani ud'ullaha 'alaiha itu artinya doa kebinasaan. Da'a 'ala, ya, doa kebinasaan. Kalau da'a lahu itu doa untuk kebaikan. Jadi kalau antum mau minta supaya ustadz doakan atau orang yang soleh mendoakan antum dengan bahasa Arab misalnya, ya, katakan ya ud'ullaha li, jangan katakan ud'ullaha alayya. Kalau antum mengatakan ud'ullaha alayya, itu berarti
minta didoakan keburukan. Ya, tapi ud'ullaha li, doakan untukku kebaikan. Nah, Tufail ibnu Amr ad-Dawsi radhiyallahu anhu bersama dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabat yang lain datang mengabarkan tentang kondisi kabilah Daus, di mana mereka menolak Islam, tidak menerima Islam, sehingga mereka datang kepada Nabi, yaitu Tufail radhiyallahu anhu, meminta supaya Nabi mendoakan kebinasaan kepada mereka. Faqila halakat dausun. Nah, saat orang-orang mendengar ada permintaan dari Tufail ad-Dawsi radhiyallahu anhu supaya mereka didoakan kebinasaan oleh Nabi SAW, maka mereka yang mendengar ini langsung berkata, pasti celaka mereka, pasti celaka. Padahal Nabi belum berdoa. Ya, Nabi belum berdoa. Kenapa mereka katakan demikian? Pasti celaka. Karena doa Nabi SAW diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi SAW berkata, Nabi berdoa, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Jadi harapan dari Tufail radhiyallahu anhu dan sahabat yang lain, Nabi mendoakan kebinasaan, tapi justru yang keluar dari lisan Nabi itu adalah doa kebaikan. Allahumma hdi dausan, ya Allah berikan hidayah kepada Daus, kepada kabilah Daus, wa'ti bihim, dan datangkan mereka ke Madinah, hijrah ke Madinah. Hadis ini muttafaqun alaihi. Dalam riwayat Imam Bukhari, fadhanna an-nas annahu yad'u alaihim faqala Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Dalam lafaz Al-Bukhari dikatakan ketika Tufail bin Amr radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi supaya mendoakan kebinasaan, orang-orang mengira bahwa Nabi akan mendoakan kebinasaan kepada mereka. Ini persangkaan ya, mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan hidayah. Ya. Nah, berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, qala dzalika Tufail wa huwa dausiyun ghadaban lillah. Jadi Tufail ad-Dawsi radhiyallahu anhu berkata demikian di hadapan Nabi SAW, meminta kepada Nabi supaya mendoakan kebinasaan bagi mereka karena sudah sangat jengkel, sudah sangat marah ya, dengan ya, tingkah laku mereka, ya, penolakan mereka ya, terhadap dakwah Islam, ya, dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sangat marah. Ya, sini beliau katakan haitsu balagha al-istiya. Ya, al-istiya ini ya, jengkel, sudah sangat jengkel. Ya, ya haitsu balagha al-istiya indahu mablaghan 'aziman min hali qaumihi. Sudah sangat jengkel dengan kondisi kaumnya. Ya, yang tidak mau menerima kebenaran, yang membangkang dari ajakan kebenaran. Ya, fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata wa rafa'a yadayhi. Maka di saat Tufail radhiyallahu anhu menyampaikan itu kepada Nabi, Nabi menghadap kiblat, mengangkat tangan. Ya. Nah, dalam kondisi seperti itu orang-orang mengira, wah Nabi mau doakan kecelakaan, wah pasti celaka mereka. Ya. Kama thabata fi ba'di riwayat al-hadits wa dhanna an-nas annahu sayad'u alaihim. Ya. Ini persangkaan manusia. Dan ya mungkin ketika kita dalam posisi seperti itu pun akan mengira begitu. Ya. Saking jengkelnya kita melihat kaum kita, ya masyarakat di tempat kita, sukunya kita sudah sebegitu
kerasnya di dalam menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau bahasa kita, ya, daripada tidak berfungsi lagi, tidak bermanfaat lagi ajakan, sudah doakan saja sekalian hancur mereka. Ya, ini dorongan nafsu. Ya. Sehingga mereka berharap mendapatkan doa dari Nabi SAW berupa doa kebinasaan. Ya. Nabi menghadap ke kiblat. Nabi menghadap ke kiblat, mengangkat tangannya. Ya. Sehingga manusia mengira demikian, Nabi akan berdoa kebinasaan. Ya, karena yang diminta dari Nabi SAW itu adalah doa kebinasaan untuk mereka. Justru Nabi SAW berdoa, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikan hidayah kepada suku Daus, kepada kaum kabilah ya Daus, dan wa'ti bihim, datangkan mereka. Ya, datangkan ke Madinah, hijrah ke Madinah. Fada'allahu lahum an yahdiyahum wa qad istajaba Allah subhanahu wa ta'ala du'aahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab, mengabulkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mendoakan hidayah kepada suku Daus atau kabilah Daus. Setelah itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Tufail bin Amr radhiyallahu anhu untuk mendatangi mereka. Datangi mereka, dakwahkan Islam dengan lembut. Ya. Sampai kemudian disebutkan bahwa beberapa waktu berlalu dari kejadian ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada suku Daus dan mereka berhijrah ke Madinah. Mereka bikin rumah di Madinah. Itu jawaban daripada doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini beliau katakan wahada aktsarahum ila hadad din. Allah memberikan hidayah kebanyakan, walaupun tidak semua tetapi kebanyakan dari suku Daus diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang berdakwah, yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Penentangan dari orang-orang kafir kepadanya. Ada dari kalangan juga orang-orang munafik. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan keburukan kepada mereka, tidak mendoakan kebinasaan. Dan Nabi SAW tidak terpengaruh dengan kondisi mad'u. Nabi SAW tidak terprovokasi dengan permintaan sahabat untuk mendoakan keburukan kepada mereka. Justru Nabi mendoakan sebaliknya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qila ya Rasulullah ud'u 'alal musyrikin. Ada orang-orang di antara para sahabat yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'u 'alal musyrikin. Ya. Doakan kebinasaan untuk orang-orang musyrikin. Ya, ini orang-orang musyrik. Ya, kita tahu orang-orang musyrik itu seperti apa, permusuhan mereka kepada kaum muslimin, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini satu hal yang manusiawi. Ya, permintaan untuk mendoakan keburukan. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inni lam ub'ats la'anan. Saya tidak diutus untuk melaknat. Ya, saya tidak diutus untuk melaknat satu kaum. Wa innama bu'itstu rahmatan. Aku diutus untuk membawa rahmat.
Subhanallah. Ini berat sekali jemaah sekalian. Kalau kita dapati sekarang ini, Allahul musta'an. Ya. Nabi SAW, ya, fisik beliau, ya, pribadi beliau, ya, kita sudah sering dengar, kita sudah sering baca apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun kepadanya. Sementara beliau sujud, ya, lalu kemudian datang orang-orang musyrik menumpahkan isi perut hewan di punggungnya. Mereka lempari beliau. Ya. Tapi lihat apa jawaban dari Nabi SAW ketika ada di antara sahabat yang minta, doakan saja kehancuran bagi mereka, doakan laknat untuk mereka. Ya. Inni lam ub'ats la'anan. Saya tidak diutus untuk melaknat. Ya. Innama bu'istu rahmatan. Ya. Aku diutus untuk membawa rahmat. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika semakin keras, ya, perbuatan orang-orang musyrikun kepada Nabi SAW dan para sahabatnya, para kaum muslimin, ya, mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa kita tidak berdoa saja kepada Allah untuk kehancuran mereka? Bukankah doamu itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi SAW? Jawaban Nabi SAW, kemenangan itu sudah dekat. Ya, tetapi kalian tidak sabar. Ya, maka dari ucapan Nabi SAW, ya, satu kata kunci dalam masalah dakwah itu adalah sabar. Ya. Nah, kalau tidak sabar, maka yang akan keluar dari lisan itu adalah celaan, cacian, makian. Ya. Doa-doa yang buruk untuk para mad'u. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi SAW membawa risalah Islam itu rahmatan lil alamin. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Ya, tidaklah kami mengutusmu, ya, wahai Muhammad, illa melainkan sebagai rahmat, ya, membawa rahmat bagi alam semesta. Kalau membawa rahmat, ya tentu menginginkan semua orang itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan doa laknat itu meminta supaya manusia tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentu akan bertentangan. Allah mengutus Nabi SAW sebagai rahmat, lalu kemudian beliau mau berdoa laknat, ya tidak mungkin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah qudwah, teladan, ya, bagi kita. Dan Rasulullah SAW adalah qudwah hasanah, ya, teladan terbaik kita. Dan yang katakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Ya. Doakan hidayah, ya, kepada orang-orang yang senantiasa, ya, berlaku buruk, hatta kepada orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrikun, ya, didoakan hidayah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min rahmatihi sallallahu alaihi wasallam lil alamin annahu kana yad'u lil kuffari bil hidayah wad dukhuli fid din. Nah, di antara bukti bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rahmat, pembawa rahmat untuk alam semesta, beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan hidayah kepada orang-orang kafir. Beliau mendoakan supaya mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrikun itu memeluk Islam. Ya. Inni lam ub'ats la'anan. Aku tidaklah diutus untuk melaknat. Ya. Wa innama bu'istu rahmatan. Tapi aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa rahmat, sebagai rahmat. Qala dzalika fi hadzal maqam alladhi tuliba fihi ad-du'a 'ala al-musyrikin lishtidadi adzahum. Ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni lam ub'ats la'anan innama bu'istu rahmatan. Ya.
Nabi mengatakan ini di saat perlakuan orang-orang musyrikun kepada kaum muslimin itu semakin keras, semakin menjadi. Kalau kita yang mengalami seperti itu, doa apa yang kita panjatkan? Kalaupun sudah terpaksa, ya, di antara para ulama mengatakan, ya, boleh kita berdoa, ya Allah, kalau hidayah tidak lagi bermanfaat baginya, ya, maka binasakan dia. Kalau hidayah sudah tidak lagi bermanfaat baginya. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau, ya hafizahullah taala, ya, fahada yufidu annal mu'mina la yakunu la'anan. Nah, ini memberikan faedah kepada kita, ya, contoh teladan dari Nabi SAW, imamul mu'minin, ya, imamnya orang-orang yang beriman. Ya, seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka melaknat, ya, bukanlah orang yang suka mencela. Nah. Wa idza ta'ammalna waqi'as sahabati radhiyallahu anhum al-amali wa ma kanu alaihi min sur'ati istijabati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma ya'muruhum bih aw yuhadhdhiruhum anhu nara fi dzalika ajaban min sur'atil istijabah wa kamalil inqiyad. Nah, kalau kita perhatikan kondisi realnya para sahabat radhiyallahu anhum, ya, dalam masalah, ya, mereka mengamalkan, merealisasikan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan apa yang diperingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapati, ya, para sahabat radhiyallahu anhum itu, ya, sangat responsif, ya, segera, ya, apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka langsung sami'na wa ata'na. Perintah mereka langsung kerjakan, larangan mereka langsung tinggalkan. Wa hadza maqamun yatulu bi dzikril amthilati alaihi. Ini kata beliau, ya hafizahullah taala, kalau kita mau sebutkan satu persatu, ya, mau sebutkan, ya, sikapnya para sahabat berkaitan dengan perintah dan larangan atau peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, panjang bahasannya. Lakin usyiru ila syahidaini azimaini nafisaini jalilaini. Kata beliau, ya, cukup saya sebutkan, ya, dua contoh saja, ya, berkaitan dengan ini. Pertama dari Salim bin Abdullah, ya, dari Salim bin Abdullah, beliau berkata, ma sami'tu Abdallahi la'inan ahadan qat laisa insanan ay illa insanan wahidan. Ini Salim bin Abdullah, ya, rahimahullah taala, beliau berkata, aku tidak pernah mendengar Abdullah, itu Abdullah ibnu Umar, aku tidak pernah mendengar Abdullah ibnu Umar melaknat seorang pun kecuali satu orang. Laisa insanan ay illa insanan wahidan, kecuali satu orang. Wa kana Salimun yaqul, dan adalah Salim bin Abdullah rahimahullah taala, beliau berkata, Abdullah qala Abdullah ibnu Umar, ya, Abdullah ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yambagi lil mu'min an yakuna la'anan, tidak pantas, tidak layak bagi seorang mukmin, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia menjadi orang yang suka melaknat. Tidak pantas. Ya. Ya, hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Ya. Syekh Al-Albani menyebutkan hadisnya sahih. Nah, maka kata beliau hafizahullah taala, fantur ila hali Ibnu Umar radhiyallahu anhu mundu sami'a hadzal hadis lam yusmi' minhu la'nun qattun illa marratan wahidah. Ya. Kata beliau, perhatikan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu
sejak beliau mendengar Nabi SAW mengatakan demikian, la yambagi lil mu'min an yakuna la'anan, tidak pantas, tidak layak bagi seorang mukmin itu ya melaknat, ya senang melaknat. Ya. Maka sejak saat itu tidak pernah lagi terdengar dari lisannya melaknat seorang. Tidak pernah. Ya. Wa qad jaa fi ba'd riwayat annahu la'ana khadiman lahu aghdhabahu. Ya, disebutkan dalam satu riwayat bahwa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu ini pernah dibuat marah oleh pembantunya. Ya, pernah dibuat marah oleh pembantunya. Maka saat itulah beliau melaknat ya pembantunya itu. Ya. Fa'ataqahu fawran ba'da la'nihi lahu. Setelah beliau melaknatnya, mendoakan keburukan untuk pembantunya, langsung dibebaskan. Ya, pembantunya di sini budaknya. Ya, langsung dibebaskan. Ya. Wajah fi ba'd riwayat, dalam riwayat yang lain, annahu ma atamma kalimatal la'nah. Ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain itu bahwa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu itu tidak menyempurnakan kalimat laknatnya. Ya, tidak menyempurnakan kalimat laknatnya. Falamma nataqa bi kalimatil la'nati waqafa qabla an yantiqa bin nuni falam yutimmaha. Ya, ketika beliau sudah dalam kondisi marah, lalu kemudian hendak melaknat, ya, Allahumma l'a', tak berhenti. Ya. Ya, tidak jadi beliau menyebutkan lafaz laknat tersebut. Allahumma l'a', ya, langsung tak berhenti. Ya. Lalu kemudian beliau mengatakan, hadhihi kalimatun ma uhibbu an aqulaha. Hadhihi kalimatun ma uhibbu an aqulaha. Kata ini, kalimat ini saya tidak mau ucapkan. Karena itu adalah doa laknat. Ya. Dan ini beliau mempraktekkan apa? Ucapan Nabi SAW, la yambagi lil mu'min an yakuna la'anan. Ya. Ya, maka kalau kita lihat riwayat yang kedua ini, ya, berarti setelah ya, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma mendengarkan ucapan Nabi SAW, sama sekali tidak pernah beliau melaknat seseorang. Tidak ada seorang pun yang dilaknat olehnya. Ya. Kalau kita lihat pada riwayat yang kedua ini, ya. Beliau mengatakan, hadhihi kalimatun ma uhibbu an aqulaha. Kata ini atau kalimat ini adalah kalimat yang tidak ingin aku ucapkan. Summa a'taqa khadimahu radhiyallahu anhu. Setelah itu, ya, beliau radhiyallahu anhu ya membebaskan budaknya. Kemudian Ani Zuhri an Salim, dari Az-Zuhri dari Salim, beliau berkata, ma la'ana ibnu Umar qattun khadiman illa wahidan fa'taqahu. Ya. Ini isi ya riwayatnya sama, ya, bahwa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak pernah melaknat seorang kecuali sekali saja atau satu orang saja, lalu kemudian langsung beliau bebaskan budaknya itu. Wa qala Zuhri arada ibnu Umar an yal'ana khadimahu. Ya. Nah, Az-Zuhri mengatakan, ya, Ibnu Umar ingin melaknat ya pembantunya ini, budaknya ini. Ya. Faqala Allahumma l'a'. Ya. Tidak dilanjutkan. Ya. Maka ya kita katakan sebagaimana tadi kita sebutkan, ya berarti Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak pernah melaknat. Ya, setelah beliau mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yambagi lil mu'min an yakuna la'anan. Ya. Dan dengan tegas beliau katakan, hadhihi kalimatun ma uhibbu an aqulaha. Baik. Wa qaulu Salim, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wa qaulu Salim ibni Abdullah ibnu Umar, ma sami'tu Abdallahi la'inan ahadan qattun laysa insanan yuwaddihu dzalika riwayatun ukhra lil hadits inda ibni Abi Dunya qal ma sami'tu abi la'ana syai'an qattun illa marratan. Ya.
Juga ada di dalam riwayat yang lain yang intinya sama, ya, bahwa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya tidak pernah ya melaknat ya seorang pun. Kemudian kata beliau, ya hafizahullah taala, fakam minat tarbiyatil azimati lil abna fi hadhil qissah lam yasma' min walidihi kalimata al-la'ni illa marratan wahidah. Ini kita perhatikan ya bentuk tarbiyah, bentuk pendidikan dari seorang ayah, ya, dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Sang ayah tidak pernah memperdengarkan, anak-anak tidak pernah mendengarkan keluar dari lisan bapak mereka kalimat laknat, kalimat celaan. Ya. Dalam kisah ini kecuali sekali saja. Ya. Bahkan ya, riwayat tadi sudah kita sebutkan, ya, ucapan itu pun tidak disempurnakan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan justru beliau melakukan satu perbuatan yang sangat dianjurkan di dalam ajaran Islam, yaitu memerdekakan budak. Ya. Ingin melaknat, tidak tersempurnakan ucapannya, tetapi ya sudah, bebas saja, daripada nanti kamu bikin salah lagi. Ya, misalnya kita, saya terpancing lagi, ya, mendingan ya dibebaskan saja, dapat pahala. Jemaah sekalian ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan, ini mengingatkan kepada kita semua, bi khilafi ba'dil aba qad yasma'u minhum abna'uhum fil yaumi al-la'na marrat katsira. Ya. Lain kondisinya para sahabat, lain kondisinya kita sekarang. Kalau di zaman kita sekarang anak-anak sering mendengar keluar dari lisan bapaknya ucapan-ucapan laknat yang begitu banyak, ya, ucapan-ucapan celaan, ucapan makian, ya, bukan mencela orang lain, tapi justru anaknya sendiri yang dicela. Ya. Hewan-hewan di kebun binatang itu keluar semua. Ya. Termasuk ini perlu diperhatikan bagi para ummahat, para ibu. Kalau dalam kondisi yang sangat marah, jaga baik-baik lisan. Kalau mau marah, ucapkan saja kalimat yang baik. Karena doa ibu itu mustajab. Apalagi di dalam kondisi marah. Ya. Kalau dalam kondisi marah, ucapkan saja, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjagamu. Semoga engkau menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah. Ya. Ya. Jangan katakan anak durhaka. Itu akan menjadi doa. Nanti jadi durhaka ketika dia besar, dia bapukul oleh mama. So salah apa saya ini sampai saya anak bapukul sama saya? Ya. Ya. Coba ditengok kembali. Ucapan apa yang pernah diucapkan ketika anak masih kecil, lalu kemudian sering diucapkan kepadanya. Jamaah sekalian ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah isya, diadzan dulu. Baik, fadhal sallallahu ala nabiyina Muhammad. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah pertama. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidak pernah melaknat seorang pun. Dan ini contoh ya yang dilakukan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipraktekkan oleh beliau, yang disaksikan oleh ya, keturunannya. Dan tadi kita katakan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Adapun kondisi kita saat ini, ya, kalau melihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum
yang tidak pernah melaknat. Terbalik dengan kondisi kita di zaman sekarang. Tidak sedikit di antara ayah yang melaknat anak-anaknya, yang memaki, yang mencela. Tidak sedikit di antara para suami yang melaknat istrinya, memaki istrinya, mencela istrinya, merendahkan istrinya. Ya, ini termasuk juga akhlak yang sangat buruk. Rasulullah SAW sudah pernah kita bahas di bab-bab awal ya. Nabi SAW menyebutkan, berwasiat kepada kita tentang siapa? Istri-istri kita. Laki-laki yang paling baik itu adalah laki-laki yang apa? Baik akhlaknya kepada istri-istrinya. Dan aku, kata Nabi SAW, adalah suami yang paling baik ya, akhlaknya kepada istri-istrinya. Ya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mempelajari sunnah Nabi SAW. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah itu. Tidak hanya dalam masalah ibadah. Tidak hanya dalam masalah kita beriktikad, berkeyakinan, bertauhid. Masalah akidah, masalah tauhid itu adalah inti ibadah ya. Termasuk perkara usul dalam agama kita. Tapi ingat, ada juga akhlak. Dan akhlak yang paling utama yang kita perhatikan itu adalah kepada orang-orang terdekat kita. Ya, kepada orang tua kita, pada anak-anak kita, pada istri-istri kita. Ya. Dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita dengan orang lain, dengan teman-teman kita, masya Allah, ucapan kita lembut sekali, perilaku kita baik sekali. Tetapi kepada orang yang seharusnya ya, kita perlakukan dengan lebih baik, justru akhlak kita buruk. Sehingga itu diantara para ulama mengatakan kalau mau mengetahui hakikatnya seorang laki-laki, tanya kepada siapa? Istrinya. Ya, mau tahu hakikatnya seorang laki-laki, tanya kepada istrinya. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kondisi perilaku seorang suami seperti itu, seorang ayah seperti itu, di hadapan anak-anaknya dia mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, cacian, makian, ya. Ucapan-ucapan ya, hewan-hewan yang ya, kalau dia mau sebutkan nama hewan, ini anjing, ini babi, ini monyet, ya oke, tidak masalah, itu kan memperkenalkan nama hewan. Tetapi kalimat ini ditujukan ke anaknya, atau ditujukan ke istrinya, atau ditujukan ke orang lain di hadapan anak-anaknya. Maka secara tidak langsung dia mengajari anaknya untuk menjadi tukang laknat, menjadi tukang celah, menjadi tukang maki. Ketika anaknya tumbuh dewasa, pintar memaki, sebelajar kamari, di mana kamu ini? Padahal dari dalam rumah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perlu kita perhatikan. Ya. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi lil mu'min an yakuna la'anan fihi anna al-la'na laisa min khisalil mu'min. Jadi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pantas, ya, tidak layak ya, bagi seorang mukmin itu ya menjadi seorang tukang laknat, tidak pantas. Ya, dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwasanya sifat seorang mukmin itu bukan pelaknat. Sifat seorang mukmin itu ya, tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk. Ya. Li'annahu du'aun bit-tardi min rahmatillah. Karena ucapan laknat itu adalah ucapan doa, permintaan kepada Allah supaya orang yang kita laknat itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pada pertemuan sebelumnya, bahasan sebelumnya, ya kita bahas tentang apa? Al-ukhuwah fiddin, persaudaraan dalam agama. Persaudaraan dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang mukmin itu adalah cerminan bagi mukmin yang lain. Ya. Al-mukmin akhul mukmin. Ya. Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. Ya. Lalu kemudian kita mau mendoakan laknat kepada saudara kita, itu sama dengan kita mendoakan laknat untuk kita. Ya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ketika seorang berdoa, ya, ketika seorang berdoa, maka di atas kepalanya ada malaikat yang mengucapkan amin walaka mithluhu. Ya. Ini doa kebaikan yang kita ucapkan, kita minta kepada Allah untuk saudara kita tanpa sepengetahuan saudara kita. Ya. Kita doakan kebaikan. Allahumma hdihi. Ya. Ya Allah, berilah hidayah kepadanya. Ya Allah, berilah taufik kepadanya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ya. Dia mungkin sudah banyak berbuat zalim kepada kita, walaupun kita punya hak. Ya. Ketika ada orang yang sudah terlanjur banyak, ya, terlanjur menyakiti kita berdoa, ya Allah, ya, ya, terserah apa yang kita mau minta kepadanya. Mau celakakan, ya tentu sepadan dengan perbuatan kezaliman yang dia lakukan kepada kita, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW peringatkan, hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab, tidak ada pembatas, ya, antara doanya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi kalau dia berdoa untuk kebaikan, ya, diberikan hidayah, maka di atas kepalanya ada malaikat yang mengatakan amin walaka mithluhu. Kabulkan ya Allah, dan bagimu juga, ya baginya juga adalah yang serupa dengannya. Ini perbuatan orang-orang musyrikun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, celaan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tindakan mereka sampai Nabi berdarah-darah. Tapi doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Allahumma hdi qaumi, ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bukan sifat seorang mukmin yang suka melaknat. Wal mu'minu yamna'uhu maqama fi qalbihi li ikhwanihi min rahmatin wa hubbil khair lahum minad du'ai alaihim bidzalik. Jadi seorang mukmin itu, ya, kalau dia benar-benar beriman, maka iman yang ada di dalam hatinya ini yang menghalangi dirinya, ya, untuk mendoakan keburukan kepada saudaranya sesama mukmin. Ya. Ini kadang kita untuk persoalan kita bersengketa dengan saudara kita, itu langsung baper gitu. Maka keluarlah ucapan-ucapan buruk kepadanya. Ya. Kalau orang-orang kafir, ya kisah yang kita sebutkan tadi, sahabat yang meminta kepada Nabi untuk mendoakan orang-orang kafir, ya. Tapi Nabi tidak mendoakan keburukan kepada mereka. Nah, ini kita sekarang, ya, justru kita mendoakan keburukan kepada saudara-saudara kita, ya, pada orang-orang yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana keimanan kita kalau seperti itu? Ya. Nabi SAW mengatakan al-mu'minu akhul mu'min. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ya. Tetapi justru yang keluar dari lisan kita adalah laknat, doa keburukan. Yang keluar dari lisan kita adalah aib saudara kita, ya, keburukan dari saudara kita. Ya. Ya, kalau kita kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu seperti kita mencoreng muka kita sendiri. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Fajuryanul la'ni ala lisanil mar'i wa takhulluqihi bihi dalilun ala naqsi imanihi wa dha'fihi. Ya. Maka seseorang yang dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di lisannya itu selalu keluar ucapan-ucapan keburukan untuk saudaranya, selalu keluar ucapan-ucapan laknat untuk saudaranya, itu menunjukkan kurangnya iman, lemahnya iman. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang kedua yaitu dari Abi Jurayyin Jabir ibn Sulaim radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ra'aitu rajulan yasdurun nasu an ra'yihi la yaqulu syai'an illa sadaru anhu." Aku melihat seorang yang mana manusia itu mengikuti ya pendapat-pendapatnya, mendengarkan ucapan-ucapannya. Tidaklah dia mengatakan sesuatu kecuali manusia mengikuti ucapannya itu. Qultu man hadza? Ya. Siapa itu? Ya. Siapa ini? Qalu hadza Rasulullah. Ya. Maka para sahabat, ya orang-orang di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini adalah Rasulullah. Qultu alaikas salamu ya Rasulullah. Ya. Atasmu keselamatan ya Rasulullah. Marratain, 2 kali dia sebutkan. Alaikas salam ya Rasulullah. Qal la taqul alaikas salam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan engkau katakan alaikas salam. Fa inna alaikas salam tahiyatul mayyit. Karena sungguhnya ucapan alaikas salam itu adalah ucapan untuk orang mati. Ya. Artinya ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kebiasaan orang-orang jahiliyah kalau mereka mengucapkan alaikas salam itu kepada orang yang sudah mati. Ya. Qul assalamu alaik. Ya. Ucapkan assalamu alaika. Qala qultu anta Rasulullah. Ya. Maka aku bertanya, apakah engkau adalah Rasul Allah? Qal, Nabi menjawab, ana Rasulullah alladhi idza asabaka dhurrun fada'autahu kashafahu anka. Ya, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah utusan Allah yang apabila tertimpa kepadamu satu keburukan, satu mudarat, lalu kemudian engkau berdoa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ya mudarat itu darimu. Wa in asabaka amu sanatin fada'autahu anbataha lak. Dan apabila tertimpa kepadamu ya, kekeringan, ya masa kering, lalu kemudian engkau berdoa kepadanya, meminta kepadanya, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan ya tumbuh-tumbuhan di negerimu. Wa idza kunta bi ardin faqra'a aw falatin fadallat rahilatuka fada'autahu raddaha alaika. Dan ketika engkau berada di tempat yang luas, di padang yang luas, lalu kemudian tungganganmu hilang dan engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikembalikan, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikannya kepadamu. Qala qultu i'had ilayya. Aku berkata, siapa yang berkata di sini? Jabir bin Sulaim. Aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'had ilayya. Artinya berwasiatlah kepadaku ya Rasulullah. Qal la tasubbanna ahadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan la tasubbanna ahadan. Jangan sekali-kali mencela seorang pun. Jangan sekali-kali mencela seorang pun. Qala fama sababtu ba'dahu hurran wala 'abdan wala ba'iran wala syatan. Maka setelah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan mencela ya ahadan, ya seorang pun. Sejak saat itu saya tidak pernah mencela seorang yang merdeka
tidak pernah mencela seorang budak, tidak pernah mencela unta, tidak pernah mencela kambing. Bahkan hewan pun tidak dicela olehnya. Qal wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Ini wasiat yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir bin Sulaim. Wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Jangan meremehkan perbuatan yang ma'ruf. Ya. Jangan meremehkan sesuatu yang baik. Wa an tukallima akhaka wa anta munbasitun ilaihi biwajhuka. Inna dzalika minal ma'ruf. Ya. Nah, Nabi mencontohkan perkara yang ma'ruf yang sering kita remehkan ketika berbicara dengan saudara kita. Ya. Dengan wajah yang berseri-seri, itu adalah kebaikan. Kalau di zaman kita sekarang berbicara dengan saudara kita, fokus kepadanya, melihat kepadanya, itu termasuk kebaikan. Ya. Tapi sering kita lalai saat berbicara dengan teman kita, dengan saudara kita. Saudara kita ada di mana? Ya, mata kita ada di mana? Ya. Ada di mana mata kita? Ada di HP. Ini termasuk ya, apa? Perkara yang tidak baik. Ya. Ini sering terjadi. Ya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antukallima akhaka wa anta munbasitun ilaihi wajhuk, inna dzalika minal ma'ruf. Engkau berbicara dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, ya, itu adalah kebaikan. Warfa izaraka ila nisfi saqin. Ya, kemudian wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, angkat izar sarung. Ya, kalau kita ya celana ya, atau pakaian ya, ila nisfi saqin, sampai ke pertengahan betis. Ya, kita lihat sebagian ikhwah, sebagian asatidzah ya, itu kalau pakai celana atau pakai gamis, ya, gamisnya itu sampai ke pertengahan betis. Ya. Fa in abaita fa ilal ka'bain. Ya. Kalau merasa tidak nyaman itu ada di pertengahan betis, ya, maka jangan lewati apa, dua mata kaki. Ya. Sehingga itu para ulama ya itu sudah standar apa? Ya, sudah standar yang tidak boleh dilewati. Kalau pakai celana atau pakai sarung jangan melewati kedua mata kaki. Wa iyyaka wa isbalal izar. Hati-hati, jangan menjulurkan apa? Pakaian, jangan menjulurkan celana, jangan menjulurkan sarung atau gamis ya di bawah mata kaki. Fa innaha minal makhilah. Ya. Karena ya menjulurkan kain ke bawah mata kaki itu ya adalah kesombongan. Ya. Kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang sombong. Wa innallaha la yuhibbul makhilah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Wa inimru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi fa innama wabalu dzalika alaihi. Dan apabila ada orang yang mencelamu, ada orang yang menjatuhkanmu, yang dia ucapkan itu benar ada padamu, ya, kekuranganmu, ya, dia cela kamu di hadapan orang, maka jangan balas dengan ucapan yang serupa, dengan perbuatan yang serupa. Ada aib yang kau tahu pada dirinya, jangan disebutkan, tahan saja. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa innama wabalu dzalika alaihi. Ya. Karena dengan dia menceritakan keburukanmu, dia mencelamu, dosanya itu ada pada dirinya, dan celah yang ada pada dirinya, keburukan yang ada pada dirinya itu menjadi tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan mencelupkan diri kita pada dosa yang dilakukan oleh orang lain. Bisa dipahami ini ikhwas sekalian? Ya. Orang lain berbuat dosa, itu aib baginya, kita tahu. Lalu kemudian kita ceritakan perbuatan ya, saudara kita ini kepada orang lain. Dia mendapat dosa dengan itu,
kita mendapat dosa karena menceritakan itu. Jadi kadang kita tanpa sadar kita bercerita tentang aib saudara kita. Nasallallahu salamah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menjadi tempat tempat curhatan itu, tempat orang mengadu, itu ujiannya berat sekali. Karena banyak aib orang yang dia tahu. Itu ujian berat. Apalagi di saat terjadi sengketa dengan orang yang kita tahu aibnya, itu berat sekali untuk menahannya, supaya kita tidak bercerita tentang kekurangannya, tentang aibnya. Itu berat, itu ujian. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ana berpesan untuk diri ana dan kepada antum semuanya, ketika ada aib saudara kita yang sampai kepada saudara kita, tahan saja sampai di situ. Jadikan diri kita itu ibarat kuburan bagi aib saudara kita. Dan ada janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya. Siapa yang membongkar, yang menyebarkan aib saudaranya, maka nanti di yaumil qiyamah Allah akan singkap aibnya itu di hadapan seluruh manusia. Waliyadzubillah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nah, kata beliau Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, ay annahu ba'da hadzal ahdi wa hadhihi al-wasiyah ma sabba insanan wala hayawanan wa inna ma hafidha lisanahu. Jadi Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu setelah mendengarkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah lagi beliau mencela seorang pun, bahkan hewan pun tidak pernah dicelanya. Dia menjaga lisannya. Wa hadza yadulluna ala ma kana alaihi ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi anhum wa ardahum. Ini menunjukkan sikap para sahabat radhiyallahu anhum atas apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini minal inqiyad lima ya'ti 'anillahi wa an rasulih sallallahu alaihi wasallam, fahum ahrasun nas ala kulli khair wa asbaquhum ila kulli fadilah. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang paling getol dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang paling depan dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berusaha dengan kemampuan ekstra, dengan kemampuan penuh untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai keutamaan. Wahum qudwatun liman ba'dahum. Para sahabat ini adalah kudwah kita, adalah teladan kita. Mereka adalah teladan bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Wa alhaqnallahu jami'an bihim wa bis salihina min ibadihi wa a'adana ajma'ina min munkaratil akhlaq wal ahwa wal adwa. Terakhir jemaah sekalian, doa dari beliau, dan ini menjadi doa kita juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang mengikuti mereka, yang membersamai mereka dalam amal, yang dengan itu insyaallah kita akan membersamai para sahabat radhiyallahu anhum, akan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kita mengikuti mereka. Kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabat dalam masalah i'tiqad, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak. Karena agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ada pada tiga ini intinya: masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada kitab, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada seluruh manusia, bahkan akhlak kepada hewan dan lingkungan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita ingat apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Inni lam ub'ats la'anan. Aku tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pencela, pelaknat. Wa innama bu'itstu rahmatan. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa rahmat, ya, membawa penerangan, membawa hidayah. Maka para dai, ya, sampaikan apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang harus diperingatkan dari seorang, peringatkan. Sebutkan keburukan-keburukan yang harus dijauhi oleh manusia. Ya. Kalau dia orang yang sudah dikenal, ya, dia orang yang sudah dikenal melakukan keburukan, tidak mengapa menyebutkan namanya. Kalau orang itu dikenal orang yang baik oleh masyarakat luas, tapi ada keburukannya, para ulama telah memberikan panduan kepada kita. Apa yang disebutkan? Sebutkan keburukannya, tetapi tidak menyebutkan orangnya. Ketika dia dikenal oleh masyarakat banyak bahwa dia adalah seorang tokoh, orang yang dikenal dengan kebaikan-kebaikannya, dikenal dengan kesolehannya, ya, maka yang disebutkan itu adalah perbuatan-perbuatan buruk yang dia lakukan, ya. Ini termasuk apa? Fiqhu ad-da'wah, ya. Dan kita mendapati kenapa sering terjadi, ya, keributan, ya. Karena orang-orang yang mengemban, ya, orang-orang yang mengemban dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, banyak di antara mereka yang tidak mengikuti thariqah, cara yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Ibaratnya, ya, kalau kita melihat ada orang yang berbuat salah, kita datang itu langsung bataapo, langsung batampeleng. Kita datang di satu tempat, kita lihat, wah ini tidak sesuai, langsung kita hantam. Yang kita hantam siapa? Personnya. Apa yang terjadi? Ya, orang-orang yang ada di sekitar, mereka tahu ini orang baik. Kenapa kamu, ya, mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk kepada guru kami, ya. Engkau menyesatkan, membid'ahkan dan seterusnya, ya. Ya, ini dilakukan oleh orang-orang yang masih awam. Maka jamaah sekalian, josnya kita di dalam mengamalkan sunnah, dalam mendakwahkan sunnah, itu harus harus direm-rem, jangan dilepas, ya. Dan ini sudah ada panduannya dari para ulama kita kaum muslimin. Dan perbanyak kita membaca, perbanyak kita bertanya, ya, tentang, ya, agama kita ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa meneguhkan kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, meneguhkan kita, ya, di atas, ya, athar yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله